Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget udah klik video ini dan mampir ke channel ini. Kembali lagi di konten Batas Nalar. Mas Dimas, apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik ya. Thank you banget nih udah nyempatin waktu buat kesini ya. Untuk Mas Dimas nih mau cerita di pas naik ke gunung mana nih? Gunung Slamet. Ke Gunung Slamet. Iya. Bisa dibilang lo peka ya, Dim ya? Ya, Sangat peka ya. enggak biasa aja. Waduh, emang gini nih, biasanya tuh merendah-merendah gini. Gue itu penasaran gimana jadinya kalau anak indigo itu naik ke gunung, yaitu ke Gunung Slamet. Gimana Mas Dimas? Bisa dimulai aja kita. Saya naik bis. Terus kan naik bis tuh 9 orang dari Jakarta nginep ke kampung temen. Udah sampai situ nginep sehari di kampung teman, terus baru paginya berangkat ke Slamet gitu. Terus pendaftaran semua udah rapi. Pendaftaran dulu masih inget kayak 25 Oh, 25. gitu. Itu lu ke via mana? Bambangan. Terus sudah sampai situ dikasih peta petunjuk jalur. Nah pos itu cuma ada pos itu sampai 9 Slamet 9 pos. Nah teman mau jalan apa naik gojek maksudnya, mau naik gojek atau apa jalan gitu. Jalan juga lumayan gitu, ya udahlah naik ojek ya. Ojek tuh masih inget sih 15 sampai pos 1 Bayangan. Sampai pos 1 Bayangan baru tuh kita mulai jalan pelan-pelan demi pelan-pelan. Nah dikasih tahu tuh di awal tuh jangan sampai ngecamp di pos 4 Samaratu. Karena Samaratu tuh nggak boleh ngecamp, nggak boleh berhenti, harus jalan ke pos 5 langsung lompati. Oh, Iya. kata orang base camp. Iya, sampai ke pos 1, keduanya lumayan jalannya. Istirahat dulu nyemil-nyemil, habis nyemil-nyemil gitu. Sampai ke pos 3 tuh istirahat, makan gorengan, nyemil-nyemil gitu. Udah mulai ngejohor. Jam 12. Oh, jam 12. Jam 12 tuh. Jam 12 tuh di pos 3 ya? Iya, kelamaan di pos 3 soalnya menjelang istirahat. Udah bener-bener fisik tuh bener-bener capek tuh 9 orang itu. Nunggu teman dulu, terus juga ngobrol waktu gitu. Biar nggak kemalaman. Takutnya kemalaman di pos 4 yang ditakuti. Karena emang bener-bener nggak boleh berhenti di situ. Udah selesai semua makan-makan, terus baca doa lagi. Kita gas jalan lagi. Habis jalan itu, nah saya teman 3 orang apa berapa orang udah mulai ke atas, saya di belakang karena nungguin teman yang badannya gede. Dia minta temenin temenin saya gitu karena fisik gua nggak kuat gitu ya. Terus ya udah gitu saya temenin, tungguin gitu. Nggak lama pun juga tuh kita berhenti di pos 4. Terus di pos 4 itu mulai tuh udah agak-agak mau setengah 6 lah kalau udah pengen mau malam. Di pos 4 kita 3 orang. Yang lain duluan? Dia duluan, bikin tenda. Udah siap-siapin buat masak-masak gitu malam-malam gitu. Nah emang saya minta udah lah yang lainnya di atas saja bikin tenda gitu. Kan saya nungguin teman aja gitu. Ya udah gitu. Nah teman yang satu lagi tuh Kendio sama temannya itu tuh yang gede tuh saya lupa namanya tuh, dia berhenti di batang kayu yang kayu gede. Nah itu tuh ada pohon, nah itu sama ratu, dia berhenti di situ. Udah berhenti di situ dia kayak bunyi suara seket itu kayak salah angka kaki, ada suara kayak gimana kayak binatang gitu jalan gitu. Terus dia bilang ayo gitu. Dan saya di depan tuh ayo gitu. Aduh bang kaki sakit gitu, kekilir. Ya udah tungguin dulu gitu. Nah mulai tuh kayak mulai kagak nyaman di pos di Samaratu. Ya udah
dia baca doa tuh yang benar emang dia benar fisiknya udah gak kuat, ya udah lanjut lagi pelan-pelan nyampe dah tuh di pos 5. Tempatnya nyari tuh, nyari tempat-tempat yang buat ngecamp kita bawa tenda ada 2. Satu kap 4, yang satu kap 8. Nah, kap 8 itu saya yang bawa. Tas carry saya paling banyak tuh bawanya. Berat banget ya kan. Terus juga udahlah dulu aja dia yang bawa, karena kan lu kan kerjanya berat, lu pasti kuat gitu, bukan masalah kuat nanjaknya ini nih gitu, nyangkut tuh batang, soalnya benar-benar batang, terus juga jalanan kecil banget gitu. Vegetasinya rapat. Iya rapat banget dah, beda sama gunung-gunung yang lain yang saya naikin gitu. Ya udah dah gitu. Tempat buat ngecamp, buat tenda, pojokan, di semak-semak. Ada pohon gede. Nah, saya bilang di sini aja nih tempatnya bagus nih gitu. Enggak, biar nyampur aja kita depan-depan. Dia maunya depan-depan gitu, nggak mau misah. Nah, udah sekali gitu mau pada bikin kopi, ngeteh gitu. Udah ngopi ngeteh, ngerokok, baru udah tuh pada cerita gitu. Udah cerita baru langsung masak Indomie, langsung tidur. Kata ngubur waktu mau submit ke jam 2 malam. Sampai jam 2 malam? Iya. Terus udah pada tidur, nah itu mulai tuh mulai saya lihat tuh, saya di pojokan tenda, teman tengah, ada yang depan pintu. Nah, satu teman gitu kayak kenapa diemnya, kayak takutnya kena hivo gitu, udah menggigil banget gitu. Satu dia katanya asmanya kumat. Terus kayak kakinya kayak gimana tuh, kaki lu ngapa itu gitu, kalau tahu bang tiba-tiba kram. Nah, saya lihat tuh kayak kaki ditarik-tarik gitu, karena emang orang itu namanya si Oji itu udah diincer gitu, ucapannya, katanya, dan adabnya tuh bener-bener nggak dijaga gitu. Panjang trek dia kata-katanya kasar lah gitu, ngata-ngatain, wah lemah lu gitu. Udahlah gini-gini tuh semua ngepelin orang banget dah, dia memandang orang tuh sebelah mata banget gitu. Ya udah dah gitu, kita tarik gitu. Terus saya bilang saya bangun tuh, tiba-tiba kayak bangun. Nah, itu kayak sosok tuh kayak dia orang Jawa tuh kayak mas-mas dah gitu, nggak tahu. Tapi yang lain pada tidur. Ya tiba-tiba bangun tuh. Satu bangun, satu orang bangun. Iya. Terus nanya ke lu kayak tadi. Enggak, dia kayak mukanya tatapannya tajam. Kayak tajam, mau ditarik-tarik, kaki kanannya tarik gitu. Kaki yang bangun itu? Iya, ditarik-tarik gitu. Bilang jangan gitu. Saya bilang gitu. Saya nggak ngerti bahasa Jawa soalnya gitu. Bilang jangan mas, jangan gitu. Terus sama saya gitu. Jangan. Di sini saya bawa ke alam saya gitu. Tapi itu ngomongnya, lu langsung ngomong apa lu? Enggak, saya ngomongnya diem gitu, kayak ngomong dalam hati gitu. Karena kalau saya ucap langsung ngomong gitu, temannya sangkanya, wah lu Dimas ngapa gitu. Takutnya ganggu lah gitu. Karena dari awal naik sampai turun tuh temen ngomong jangan ada yang ngucap apa-apa. Kalau pas kita ke puncak, jangan cerita apa-apa gitu. Entah aja pas pulang gitu. Ya udah gitu. Mulai tuh mau malam jam 11 tuh gerimis-gerimis kecil. Tapi yang tadi itu namanya si Oji? Iya, si Oji. Tiba-tiba bangun, terus dia ngeliatin lo? Iya, tiba-tiba dia ngeliatin saya. Mukanya udah pucat aja gitu, tarik gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa ke lo? Nggak ngomong apa-apa, dia kayak gagu lah gitu. Terus keadaan lo gimana tuh? Apanya? Keadaan lo natap dia atau lo belakangin dia atau gimana? Enggak, saya nggak natapin yang tarik itu. Yang sosok dia. Yang sosok yang narik dia tuh, teman dia saya. Nggak sadar? Nggak sadar. Gitu. Oh, lu natapnya ke depan dia, yang narik itu? Iya. Itu perawakannya gimana? Dia kayak orang Jawa sih gitu, pendaki Jawa bukan dari Jakarta gitu. Pakai topi itu tuh, pakai topi gunung. Terus kayak baju kayak adat Jawa lah, pokoknya dari Jawa dia ngomongnya, kayak bahasa Jawa gitu. Batik kayak gitu, batik. Iya kayak batik ya, iya kayak garis-garis gitu yang saya lihat gitu. Terus dia begini. Tatapannya tajam dan dia benar-benar tarik tuh. Terus saya nyamperin pelan-pelan, saya ngomong pelan-pelan baik-baik gitu, jangan ya gitu. Saya juga nggak macem-macem, nggak nantangin di sini, cuman
nyari happy, nyari kesenangan lah gitu, namanya hobi naik gunung gitu, ya udahlah gitu, jangan ganggu gitu, udah masing-masing alamnya gitu. Udah mulai itu dia saya ngomong pelan-pelan gitu, dia minggir, tapi dia ngincer. Kalau dia bual lagi dengan ucapan dia, benar-benar saya tarik, saya cebulin ke jurang gitu buat tumbal. Saya benar-benar panik dong, nggak bisa tidur. Teman lu yang itu terus gimana? Iya, alhamdulillah tuh saya bikin itu, dia minta air hangat, dia bikin air hangat gitu dong gitu. Dia mau dong bikin air hangat gitu. Lu kan bisa bikin air doa gitu. Ah, gua nggak bisa bikin air doa gitu. Pada temen gitu-gitu. Oh, dia baca aja baca doa Bismillah gitu. Ya, Bismillah gitu. Udah mulai tuh, tapi dia mulai kayak dia kayak bayangan dia tuh kayak dingin mimpi. Kok gua kayak tarik dan mimpi gitu dah. Sebenarnya bukan mimpi tapi kenyataan. Dia ngomong di situ. Iya, di tenda pas itu. bangun ya bilang, udah jangan ngomong gangga, itu emang mimpi kali gitu. Tapi saya bilang itu, udahlah jangan ngomongin enggak, cukup saya tahu aja dah gitu. Yang lain nggak usah tahu gitu. Karena yang lain kan nggak pernah ngerasain apa yang kita rasakan gitu. Ya udah tuh, alhamdulillah baca di HP, baca Al-Quran, ya saya zikir gitu. Mohon lah ya Allah jangan hujan kayak gitu. Di hari ini aja gitu. Pengen puncak, pengen ngerasain gitu. Udah kayak gitu, alhamdulillah tuh hujan rintik-rintik, tapi anginnya kenceng, udah kayak gitu. Nah teman yang masak aram, namanya Bagus tuh ngomong, nih dia ketuanya dia ngasih tahu karena dia udah pernah sekali keselamat gitu. Dipatokin sama dia waktunya nih bisa jam segini kita istirahat gitu. Nah gini rapi-rapi, nah kita ke puncak jam segini, dari jam 2 tank baru itu pada rapi-rapi, tenda tinggalin, tutup semua. Dan langsung berangkat. Akhirnya lu sampai di jam 2. Jam 2. Jalan lumayan sih. Enggak semudah. Belok. Lama banget kayaknya. Bener-bener kayak lama. Kayak auranya tuh bener-bener kental banget di Slamet. Di pos 7. Pos 7. Kayak banyak-banyak yang saya dengar kayak minta tolong. Ada yang minta temenin, ada yang minta bareng gitu, pakai macam-macam lah gitu. Tapi yang saya lihat sih banyak kayak sosok kayak cewek kayak kuntilanak lah, kayak gimana, kayak terbang-terbang di pohon-pohon gede gitu. Nah temen ngomong, aman kan nih kita jam segini gitu, soalnya kan gelap, center juga pembatas gitu. Saya pakai HP doang, pakai HP, center nggak dapet, ya udah tuh. Nah udah sampai pos 8 tuh baru treknya tebing, jurang, bener-bener ekstrim lah. Saya cukup sekali keselamat, nggak mau lagi. Karena udahlah, jajak juga nggak bakal mau, dibayar juga enggak. Karena treknya wah cukup tahu aja dong, paham treknya gitu. Udah sampai di pos 9 itu, nah istirahat karena udah capek. Kita semua bawa air, cuma 2 botol. Di pos 9 jam berapa? Udah masih gelap. Iya, masih gelap. Karena kan kita benar-benar pelan-pelan gitu. Juga yang teman yang pengen buru-buru, ya udah kita buru-buru gitu, ngikutin aja di depan. Ya, si Bagus itu kita jalan pelan-pelan, nunggu teman udah ngap-ngapan. Soalnya juga oksigennya juga kurang. Udah sampai situ, teman depan duluan, ada teman yang baper itu, dia tuh benar-benar lu mah bang jangan cepat-cepat, tungguin teman gua gitu, gua udah capek nih bang, itu gua nggak puncak gitu ya, kalau kita tanggung nih dikit lagi 5 menit lagi gitu, kalau puncak dikit lagi gitu ya gitu. Udah saya kasih semangat, tetep aja dia jalan kok nggak nyampe sih bang gitu puncaknya gitu, emang bener-bener jauh gitu. Sabar dulu, itu dikit lagi tuh, udah ada pelangnya gitu. Jalan lagi, ngeluh lagi dia. Ya saya nungguin dia, yang lain udah pengen jalan-jalan gitu. Nah, udah jalan-jalan kayak gitu, temen ngomong, gue nyerah dah. Ya, kalau nyerah tanggung. Udah kita mau dikit lagi nih, udah pengen puncak. Udah kayak gitu. Nah, sampai puncak tuh alhamdulillah 9 orang tuh naik sampai puncak, foto-foto. Pas turun, nah Oji itu masih diincer pas turunnya. Turun, yang saya salut tuh ada ibu-ibu dan anak kecil. Terus benar-benar salut dan nggak putus asa dan sampai puncak.
Itu bocah kecil loh, 3 tahun kali dia naik cewek. Wah gue sampai bilang, wah gila, salut gue kayak gini. Gue yang ngebayangin kita yang gede aja tuh ngap-ngapan gitu. Saya nanya, Bu, kok anak ibu kayak kuat aja ya. Intinya kalau naik gunung tuh jangan dibebani, jalanin aja dan nikmati gitu. Kalau kamu membebani, kamu banyak keluh, ya akannya capek-capek nyampe puncak, nikmatin aja gitu. Lebih bagus lagi baca salawat gitu. Diajarin tuh, makanya saya naik gunung saya baca salawat. Salawat apa aja, jadinya capek itu hilang, kayak pintu tuh kayak terbuka, kayak enak aja jalan, cepet gitu. Singkat cerita, jalan, Oji itu kakinya masih sakit gitu, tapi dia katanya kaki masih sakit, tapi diincer itu dia, diincer sama yang di pos 5 itu, dia ngancam gitu, kaki kanan gitu. Sebenarnya kan jatuh kaki kiri dia, yang di perahu, tapi kaki kanan ngomongnya, gue sakit, saya bawa minyak kelapa, saya pijit-pijit, udah mendingan nih bang, gue udah mendingan tuh ke kiri lagi. Tapi dia ke kiri itu benar-benar saya lihat tuh bukan yang kiri, tapi benar-benar dipegangin gitu, cangkem. Iya, jadi dia itu jalan tuh kayak berat banget untuk mengangkat. Dia pakai tongkat, pakai gitu, tetep aja kayak berat gitu. Udah gini, terus bilangin, kamu nggak usah kayak gini dong, nggak usah ngesengin teman saya, kagak. Ini untuk baru terakhir kalinya dia nggak jaga. Itu dia udah pengen buat tumbal puncak, pengen dibikin pleset. Bener-bener megang kaki dia, tarik gitu, biar dia tuh celaka dan buat tumbal di situ. Udah turun, teman turun cepet, naiknya lama. Udah kayak gitu, Oji masih gitu, dia masih bener-bener kayak nggak nyangka aja, nggak nyangkanya tuh kok kaki gue masih sakit aja gitu, kenapa sih dia gitu, lu kan bisa lihat gitu. Enggak, gue nggak bisa lihat gitu, gue bisa ngeliat gunung doang gitu. Anak-anak yang lain pada kemana? Anak-anak lain udah pada di pos 5, udah bener-bener duluan dia, ninggalin, jalan cepet banget tuhnya, bener-bener ninggalin, bener-bener udahlah, kita nggak usah berharap dengan teman lah, kita berharap sama diri kita sendiri gitu. Lu tinggal bertiga di belakang. Ya, kita berharap diri sendiri. Di situ tuh kayak saya so bijak banget gitu teman-teman. Dah, kita jangan berharap sama temen lah gitu. Nah si Oji ngomong gini, dia yakinin sama saudaranya gini, udah Dim, kita ntar nyampe pos 5 kita makan-makan gitu. Gua nggak yakin Ji gitu, karena pas naik aja teman-teman lu kayak gini, saudara lu nggak solid gitu, pas ninggalan gitu. Enggak Dim, temen gue pada masak-masak kok gitu, kita masih ada sayur, ada masaden, ada mie, ada beras gitu. Udah kita mau makan enak aja gitu. Udah bener capek, lapar, haus gitu. Nah si Ken dia gitu, bang gua haus banget nih bang gitu. Di pos 9 tuh kita berhenti. Nah ada yang mendaki turun, minta air buat Ken dia gitu. Bang minum nggak bang? Enggak lah, gua masih ada gula merah dikit nih. Gua ngemutin gula merah aja gitu. Karena kalau gua minum mulu kencing ngerinya gitu. Kencing gitu. Udah kayak gitu turun. Dari pos 9 ke pos 8. Pos 8 tuh saya masuk ke Oji. Itu orang tuh dia tuh makhluk itu masih ngincer. Bener-bener masih ngincer. Dia saya bilang, wah jangan gitu dong gitu. Enggak, temen kamu gue tumbang, jangan dong wah. Tapi lu posisinya itu lu nggak ngomong langsung. Nggak ngomong langsung. Lu diem gitu. Saya sambil nuntun nih. Sambil nuntun saya ngeliat ke kaki dia gitu. Ngeliat kaki dia tuh bener-bener kayak saya tatapan saya tajam gitu kan, saya ancam, jangan dong, jangan gitu. Terus dia ngomong, kagak, di teman kamu akan saya buat tumbal di situ. Dia bilang jangan gitu, dia juga orang baik, cuman adab dan sikapnya aja nggak dijaga gitu. Enggak, dia terlalu memandang orang tuh sebelah mata. Saya benci gitu, karena saya pernah ditinggal sama teman saya buat naik, saya tinggal, saya jatuh, dan itu meninggal di pos 8. Di pos 8 dia meninggal, makanya itu dia ngincer pos 5 sama pos 8 tuh bener-bener dia bener-bener mantau dah. Bagi dia tuh kayak keliling-keliling aja, mantau orang gitu. Terus bilang, udah lama dia kata dia, saya ngomong kamu udah lama di sini gitu. Saya ngomongnya gitu, biasa gitu. Kamu udah lama di sini, udah lama gitu. Berapa tahun? 2 tahun saya gitu. Oh 2 tahun, kenapa awal mulanya? Ya saya naik gunung berlima, saya tinggal sendiri gitu. Terus saya jatuh, teman saya nyari nggak ketemu gitu. Tapi tiba-tiba kamu di mana? Saya di tebing, kena batu gitu.
kaki saya kena batu ketimpa gitu, benar-benar ketimpa, terus dia kena hipo kedinginan, terus dia meninggal. Makanya dia tuh benar-benar benci sama teman tuh yang nggak solid, karena dia pernah ngerasain gitu. Karena makhluk itu juga punya perasaan gitu, makhluk yang gentayangan tuh punya perasaan solid. Tapi permasalahannya nggak solid itu sebenarnya teman-teman lu yang di bawah kan? Iya, teman-teman gue Tapi yang bangsat. kenapa Oji yang diincer? Iya, karena emang dia tuh orangnya tuh adabnya tuh kurang gitu, adab. Karena kita kalau adab kita dijaga tuh, ya kita akan dihargai lah gitu. Karena kalau orang berilmu kalau nggak beradab percuma. Dia kasih pesan buat Oji, jaga orang ini, ucapannya dijaga gitu. Kalau dia masih ucapannya begini, naik gunung apapun dia nggak bakal selamat gitu. Pasti banyak makhluk-makhluk penunggu-tunggu gunung-gunung lain pasti ngincer dia, karena omongan dia nggak dijaga, sikap dia, tangan dia kadang-kadang nganin pohon, cabut-cabutin gitu. Bener-bener anaknya tuh regak banget, lagi rusuh lah gitu. Pos 7 mulai tuh saya turun Oji, udah mulai mendingan kakinya dia. Udah di kaki gua alhamdulillah tuh lemas, udah gua jalan sendiri ya pelan-pelan gitu. Nah pas sendiri tuh makhluk tuh senyum di belakang dia tuh senyum sebelah. Jaraknya tuh kalau saya lihat tuh 2 meter di belakangnya dia, 2 meter dia senyum. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu saya bikin tumbal dia. Wah jangan, saya langsung dia menunduk. Wah bener ya, kita tuh benar-benar harus jaga adab dan sikap di mana tempat, kita benar-benar sopan gitu. Udah tuh udah mulai tuh. Nah dia tuh ngocolnya tuh udah kaki sakit, ada cewek tuh cakep gitu, dia mau ngebut jalannya, udah jatuh, udah kepleset, buak aja, terus itu ngapa-ngapa. Wah untung si makhluk tuh damai. Saya bilang untung makhluk tuh damai, udah minggir ya kan. Dia jatuhnya lucu, kayak geledak gitu kepala bukit tuh, untung tanah sama kalau batu. Udah nggak bawa itu kayak peralatan obat-obatan. Apa juga kan nggak bawa? Iya nggak bawa. Ke Gunung Selamat lu nggak bawa? Nggak bawa apa-apa. Gila. Nah si Oji itu benar-benar gimana ya? Maupun dia adabnya kurang, maupun dia ya sikapnya nggak dijaga, tapi dia solid juga. Udah turun tuh saya tuh pos 7 turun, pos 6 turun. Nah, itu normal. Ada tuh normal, jangan biasa-biasa aja kita ada tuh itu. Sampai pos 5 nggak temen, waduh pada makan-makan gitu. Nah terus si Oji ngomong, lu udah masak? Udah nih gitu. Masak apaan? Gue masak mie sendiri-sendiri. Oh pada masak sendiri? Masak sendiri-sendiri, nggak masak nasi. Oh tadi pas pengen misah, ada perpisahan, pengen kalau gue udah nyampe pos 5, iya, gue masakin lu semuanya. Iya dia ngomong gitu. Tahu-taunya nggak sesuai dengan fakta. Ya udah tuh, saya benar-benar diam. Aduh ya Allah, penyebut ya Allah, temen gini amat ya. Gak ada makanan yang lu makan, gak ada? Nggak ada sama sekali. Saya cuma minum aja dah. Minum juga ngambil di pos 5 itu kan ada mata air. Pas saya naik itu mata air tuh surut, tinggal dikit pun butek. Ya udah dah, minum seadanya aja lah gitu. Yang penting buat basahin tenggorokan aja gitu. Terus si Oji tuh ngeluarin duit. Nah Jin, gua mau maaf ya, lu kan juga ngajak temen gitu. Ini gua ngeluarin duit nih buat kita masak gitu. Masak apaan Ji? Nggak ada warung sini, ada jual-jualan, tadi gua ngasih ada jualan gorengan, nasi uduk. Ini beli nasi uduk. Di mana? Di pos 7 dah. Saya naik tuh jauh tuh lumayan ya. Pos 7? Iya. Jalan. Wah. Lu jalan sama siapa? Sendiri. Mau beli makan? Iya mau beli makan. Udah. Oji ngeluarin duit buat beli makan lu bertiga. Iya. Gara-gara lu nggak dikasih masak, nggak dikasih makanan. Dia makan sendiri, sampai habis. Kacau. Akhirnya lu sendiri ke pos 7. Iya, pos 7. Ke pos 7 lagi naik. Iya. Naik juga udah ngap-ngapan. Lepas sepatu. Anjir. Lepas sepatu, karena kan sepatu basah. Bener-bener basah loh, bener-bener basah, bener-bener kaki saya lecet gitu. Lepas saya sepatu dah, jalan pelan-pelan gitu. Jalan pelan-pelan. Warung, berapa Ada mas, warung itunya, nasi uduknya gitu.
50.000, aduh 50.000 lagi, ya nggak apa lah. Maksudnya saya tuh kalau misalnya 50.000 bisa dapat 8 apa 7, mendingan lah bisa bagi-bagi rata, 95 ya udah. Nasi dikit banget, kayak nasi kucing, cuma diisi bihun sama tempe sama sambal. Udah tuh udah makan, minum. Lu beli 5. 5. Lu kan cuma bertiga. Iya, buat 5 buat dia lagi, dia minta. Yang mana? Yang makan lagi. Dia Yang- masak mie, yang minta per- lagi. Astagfirullahaladzim. Itu aku makan lagi, aku lapar, kalau aku makan mie doang, nggak makan nasi. Ya udah, dia makanan banget. Kayak saya tuh dia masak nasi, total dia tidak. Ya udah tuh harus diam dulu lah. Udah siang Cukup. tuh ya. Udah siang. Yuk kita pulang yuk, jangan sampai kemalaman lagi gitu. Ya kita pulang. Nah pulang itu santai dah, aman. Nah, jadi itu dia cerita dari Mas Dimas, pengalaman dia di Gunung Slamet. Tapi gue penasaran untuk kalau gue undang lagi untuk membahas tentang indigo. Iya. Kenapa lo bisa indigo? Awal siap. mulanya gimana? Gimana? Siap saya. Insya Allah kalau ada waktu, kalau nggak ada kendala, saya siap untuk cerita-cerita. Alhamdulillah. Nah, untuk nanti kemungkinan gue bakal buat konten lagi sama Mas Dimas, karena nanti gue bakal pengen cari tahu awal mula kenapa dia bisa indigo dan awal mulanya gimana, untuk pertama kali ngeliat hal gitu gimana, apakah ini bawaan dari keturunan ataukah dia nyari sendiri. Nanti bakal ada di konten selanjutnya. Nah, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah datang Mas Dimas, Iya, untuk Mas. menyempatkan waktu sini untuk Siap. bercerita sama Iya. teman-teman semua. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.